Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesramia, saya Indah Zulfa, Saya Janes Tirtaloka. di sini kami selaku kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait bab 5. Di sini kami akan membahas tentang siklus pengeluaran, prosedur pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, pengertian. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang terjadi secara berulang. Aktivitas ini mencakup semua proses mulai dari pengadaan barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Siklus pengeluaran berfokus pada dua subsistem utama, sistem pemrosesan pembelian dan sistem pengeluaran kas. Karena perusahaan seiring beroperasi secara kredit, ada jeda waktu antara penerima sumber daya dan membayarnya. Selanjutnya, tujuan siklus pengeluaran. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk mengubah kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber manusia yang dibutuhkannya untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, aktivitas dalam sistem pemrosesan pembelian. Yang pertama, meninjau ulang catatan persediaan. Proses pembelian dimulai ketika persediaan menipis karena penjualan atau transfer ke proses manufaktur. Yang kedua, membuat pesanan pembelian. Setelah kebutuhan diidentifikasi, staf akan memilih pemasok, menentukan jumlah yang akan dibeli, dan membuat pesanan pembelian atau purchase order. Yang ketiga, menerima barang. Barang tiba dari pemasok, diperiksa kualitas dan jumlahnya, lalu dikirim ke gudang. Informasi penerimaan ini digunakan untuk memperbarui catatan persediaan. Yang keempat, menyiapkan utang dagang. Bagian utang usaha menerima faktur dari pemasok dan merekonsiliasinya dengan dokumen lain untuk mencatat kewajiban pembayaran. Selanjutnya, dokumen kunci dalam siklus pembelian. Yang pertama, permintaan pembelian atau purchase requisition, dokumen internal yang dibuat oleh Departemen Persediaan untuk meminta Departemen Pembelian memesan barang. Yang kedua, pembelian pesanan atau purchase order, dokumen eksternal yang dibuat oleh Departemen Pembelian dan dikirimkan ke pemasok. PO memiliki salinan yang didistribusikan ke berbagai departemen, termasuk salinan kosong atau blind copy untuk bagian penerimaan. Yang ketiga, laporan penerimaan atau receiving report, dokumen yang dibuat oleh staf bagian penerimaan setelah menghitung dan memeriksa barang yang diterima. Laporan ini mencatat jumlah dan kondisi persediaan. Yang terakhir, faktur pemasok atau supplier invoice, dokumen yang menyediakan informasi finansial untuk mencatat kewajiban perusahaan. Selanjutnya, bagian utang usaha. Bagian utang usaha berfungsi untuk mencatat kewajiban perusahaan berdasarkan faktur pemasok. Jika faktur terlambat, pencatatan juga tertunda sehingga perlu jurnal penyesuaian. Setelah faktur diterima, data direkonsiliasi lalu dicatat ke jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Selanjutnya, sistem voucher utang. Banyak perusahaan menggunakan sistem voucher utang atau voucher payable system sebagai alternatif dari prosedur utang usaha. Berdasarkan sistem ini, bagian utang usaha menggunakan bukti kas keluar atau kas disbursement. Selanjutnya, bagian buku besar. Bagian buku besar menerima voucher jurnal dari bagian utang usaha dan sebuah ringkasan akun dari bagian pengendalian persediaan. Staf administrasi, bagian buku besar mencatat dari voucher jurnal ke akun pengendali, persediaan dan utang usaha, serta merekonsiliasi akun pengendalian persediaan, serta ringkasan buku besar pembantu persediaan. Selanjutnya, sistem pembelian. Yang pertama, proses dimulai dari staf pembelian yang meninjau persediaan, lalu membuat pesanan ke pemasok. Yang kedua, dokumen pesanan dibuat beberapa salinan untuk bagian pembelian, pemasok, penerimaan, dan akuntansi. Yang ketiga, saat barang datang, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan yang didistribusikan ke gudang, akuntansi, dan pembelian. Yang keempat, data pesanan dan laporan penerimaan diperbarui dalam buku besar persediaan, lalu ringkasannya dikirim ke akuntansi. Selanjutnya, sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Selanjutnya, pengendalian penting. Yang pertama, pemisahan tugas. Memisahkan fungsi pembuatan pesanan, penerimaan barang, dan pencatatan utang usaha untuk mencegah penipuan. Yang kedua, salinan PO kosong. Salinan pesanan pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan tanpa informasi jumlah atau harga. Tujuannya adalah untuk memaksa staf bagian penerimaan secara fisik, menghitung dan memeriksa bagian barang yang diterima, mencegah mereka hanya menyetujui pengiriman berdasarkan dokumen. Dan yang terakhir, rekonsiliasi 3 arah. Proses pencatatan utang usaha melibatkan rekonsiliasi antara permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan dengan faktur pemasok. Selanjutnya, sistem otomatis. Di sini ada jeda waktu. Terdapat jeda waktu antara datangnya barang di bagian penerimaan dan pencatatan penerimaan persediaan di file persediaan. Yang kedua, perbaikan pengendalian. Keuntungan terbesar dari sistem otomatis atau batch jika dibandingkan dengan sistem manual adalah perbaikan kemampuan untuk mengelola kebutuhan persediaan. Yang ketiga, kemacetan dalam pembelian.
Dalam sistem batch rekaman ini, bagian pembelian secara langsung akan terlibat dalam semua keputusan pembelian. Dan yang terakhir, pengelolaan kas yang lebih baik. Jika sistem ini mendukung pengelolaan kas yang efektif dan pemindaian file voucher per hari untuk melihat barang yang harus dibayar. Selanjutnya, alur dokumen dan informasi. Proses pembelian dan pengeluaran kas adalah aliran informasi yang kompleks, di mana setiap dokumen memiliki peran spesifik dan didistribusikan ke berbagai departemen untuk memastikan kontrol dan akurasi. Permintaan pembelian atau purchase requisition, dokumen internal yang dibuat oleh bagian persediaan untuk meminta pembelian barang. Salinan PR ini dikirim ke Departemen Pembelian dan Utang Usaha. Pesanan pembelian atau purchase order dibuat oleh Departemen Pembelian. PO memiliki beberapa salinan untuk berbagai departemen. Yang pertama ada pemasok, yaitu 2 salinan PO dikirim ke pemasok. Yang kedua, pengendalian persediaan, yaitu salinan PO disimpan di sini bersama PR. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga utang usaha, salinan PO-nya itu disimpan di file tertunda. Lalu yang keempat untuk penerimaan barang, salinan PO kosong dikirim ke bagian penerimaan. Dan ini adalah salah satu kontrol terpenting untuk mencegah pencurian dan memastikan verifikasi fisik. Berikutnya untuk laporan penerimaan atau RR, dibuat oleh bagian penerimaan setelah barang tiba dan juga diverifikasi. Dan salinan ini didistribusikan ke berbagai departemen untuk memperbarui catatan mereka. Lalu untuk faktur pemasok atau supplier invoice, dokumennya itu formal yang diterima dari pemasok yang memicu pencatatan kewajiban finansial. Berikutnya ada peran departemen fungsional, yaitu siklus pengeluaran yang melibatkan kerjasama dari beberapa departemen yang terpisah. Pemisahan tugas ini adalah kunci untuk mencegah penipuan. Dan departemen fungsional ini mempunyai beberapa peran, yaitu yang pertama pengendali persediaan, yang tujuannya menginisiasi proses dengan meninjau ulang tingkat persediaan dan membuat purchase requisition. Untuk departemen pembelian, mereka itu menerima PR, memilih pemasok, dan juga membuat purchase order. Berikutnya untuk bagian penerimaan, tugasnya itu menerima barang, melakukan verifikasi fisik, menggunakan receiving report, dan bagian utang usaha itu mereka merekonsiliasi dokumen dari berbagai departemen, yaitu PR, PO, RR, dengan faktur pemasok untuk mencatat utang dagang. Lalu, yang berikutnya ada implikasi akuntansi dan juga resikonya. Untuk kewajiban tidak tercatat, jeda waktu antara penerimaan barang dan kedatangan faktur pemasok itu dapat menyebabkan kewajiban perusahaan dinyatakan terlalu rendah pada periode penutupan buku. Akuntan juga harus menyadari resiko ini dan membuat estimasi yang akurat. Untuk sistem biaya persediaannya itu yang pertama sistem biaya standar, yang hanya membutuhkan laporan penerimaan untuk memperbarui buku besar persediaan karena nilainya sudah ditetapkan. Lalu berikutnya sistem biaya aktual, membutuhkan faktur pemasok dan laporan penerimaan karena nilai finansial barang yang baru itu dapat dihitung setelah faktur diterima. Nah, kesimpulannya, siklus pengeluaran adalah proses bisnis yang inti untuk mengubah kas perusahaan menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan. Proses ini terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu pemrosesan pembelian dan juga pengeluaran kas. Untuk memastikan akurasi dan mencegah penipuan, siklus ini menggunakan dokumen kunci seperti permintaan pembelian atau PR, pesanan pembelian atau PO, dan laporan penerimaan yaitu RR. Pengendalian internal yang paling penting adalah pemisahan tugas dan penggunaan salinan PO kosong atau bilet kopi untuk verifikasi fisik barang. Lanjut ke contoh soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama itu, apa yang menjadi pemicu untuk memulai proses pembelian dalam siklus pengeluaran? Yaitu kebutuhan untuk menambah persediaan kembali yang terjadi ketika tingkat persediaan menurun akibat penjualan atau transfer ke manufaktur. Dan soal yang kedua, apa fungsi utama dari salinan PO kosong atau bilet kopi pada pesanan pembelian PO? Jawabannya untuk memastikan, untuk memaksa staf bagian penerimaan menghitung dan memeriksa persediaan secara fisik, bukan hanya menerima pengiriman berdasarkan dokumen ini, tapi ini juga mencegah pencurian karena informasi harga tidak dicantumkan. Soal nomor 3, dokumen apa yang dibuat oleh bagian penerimaan setelah barang tiba dan diperiksa? Jawabannya, laporan penerimaan. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara purchase requisition dan purchase order. Nah, purchase requisition adalah permintaan internal untuk membeli barang, sedangkan purchase order adalah dokumen resmi yang dikirimkan ke pemasok untuk memesan barang. Yang kelima, pada tahap mana dalam siklus pengeluaran kewajiban finansial perusahaan untuk membayar pemasok secara formal itu diakui? Jawabannya, pada tahap utang usaha ketika faktur dari pemasok telah diterima dan direkonsiliasi dengan dokumen lain. Soal nomor 6, mengapa akuntan harus waspada terhadap kewajiban yang tidak tercatat pada periode akhir buku? Jawabannya, karena pencatatan kewajiban barang seringkali ditunda hingga faktur pemasok tiba. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban perusahaan dinyatakan terlalu rendah
pada saat penutupan buku. Lalu, soal nomor 7. Departemen mana yang bertanggung jawab untuk membuat purchase order? Ya, jawabannya itu adalah Departemen Pembelian. Soal nomor 8. Dokumen apa yang menyediakan informasi finansial formal untuk mencatat transaksi pembelian? Yaitu faktur pemasok atau supplier invoice. Nomor 9. Jika perusahaan menggunakan sistem biaya standar, dokumen apa yang cukup untuk memperbarui buku besar persediaan? Jawabannya adalah laporan penerimaan karena hanya membutuhkan informasi jumlah yang diterima. Soal terakhir atau soal ke-10, apa risiko yang timbul jika stok bagian penerimaan diberikan informasi jumlah barang pada salinan PO? Jawabannya, mereka cenderung menerima pengiriman tanpa verifikasi fisik yang bisa menyebabkan perusahaan menerima barang yang kurang, rusak, ataupun salah. Thank you. Sekian